103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo sahabat TA dan juga pendengar saat ini yang sedang menyaksikan Radio On TV, juga untuk pemirsa TA TV di rumah. Apa kabar? Salam sehat dan senang sekali kembali saya Rena Udria mengawal Anda pastinya di Talking Line untuk edisi hari ini tanggal 24 September 2021. Ya sahabat TA dan juga pemirsa, di mana peningkatan jumlah juga tingkat keparahan penyakit mental akibat pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak terjadi ya. Nah oleh karena itu pemerintah memang harus terus untuk bisa menempatkan permasalahan ini sebagai prioritas yang harus diatasi bersama. Jadi hal ini berarti permasalahan kesehatan mental perlu mendapat perhatian pemerintah selama pandemi COVID-19. Nah bagaimana cara mendeteksi dan pencegahannya? Telah hadir di studio kami yang pertama. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kami yang luar biasa ya. Apa kabar Dr. Andes Wirianta MA PhD, Direktur Informasi dan juga Komunikasi. Apa kabar? Selamat siang. Terima kasih, sehat selalu Mbak Rena, juga kepada pendengar TA Radio. Salam bertemu lagi di kesempatan yang baik ini pada tanggal 24 September tahun 2021. Dalam rangka apa? Untuk deteksi dan pencegahan risiko bunuh diri pada saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Iya baik. Kemudian kita akan sapa juga di sini. Kayaknya lebih enak kalau dipanggil Mbak aja kali ya. Ada Mbak Rafika Nur Kusumawati, Sarjana Psikologi MA, dosen psikolog dari UNS. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar Mbak? Selamat siang Mbak Rena, kabar baik alhamdulillah. Selamat siang juga untuk semua pendengar TA Radio dimanapun berada. Iya, oke. Baik ya, kita akan membahas untuk tema kita kali ini ya. Luar biasa sekali bisa mendapatkan satu tema yang kelihatannya sih berat ya, tapi coba nanti kita akan ngobrol dulu aja seperti apa sosialisasi mengenai deteksi dan pencegahan bunuh diri di era pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk mengawalinya sahabat TA dan juga pemirsa, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wir ya. Bagaimana ini gambaran permasalahan kesehatan mental terutama di Indonesia akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk yang pertama kita akan menuju ke Dr. Andes Wirianta MA PhD untuk pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Rena. Tadi sebetulnya fokus kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, lebih banyak mengajak kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Solo dan sekitarnya. Itu ya memang pandemi COVID-19 ini sesuatu yang sebetulnya ya tidak kita duga. Artinya apa? Artinya bahwasanya pandemi seperti ini, COVID-19 ini itu sebetulnya berulang dalam, kalau saya belajar dari sejarah kepandemian itu berulang di setiap kurang lebih 100 tahunan. Kita juga ingat betul di Nusantara ini atau kita kenal saat ini Indonesia, itu pernah terjadi wabah yang kita sebut juga pandemi yang menelan korban di Pulau Jawa saja itu kurang lebih 350.000 jiwa. Ya itu kita sebut waktu itu adalah pandemi pes yang dimulai dari Kota Malang merembet sampai hampir seluruh Pulau Jawa, dan salah satu dokter yang ada di garda terdepan kita sangat mengenal baik, dan itu menjadi nama sebuah rumah sakit yang ada di pusat, yang ada di Jakarta adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah sebelumnya pada saat itu adalah dokter di pabrik ya, yang ada di Gelanggu, Klaten tersebut, pabrik Warung Goni. Inilah yang sebetulnya di garda terdepan memerangi
pandemi saat itu. Nah, saat ini sama saja sebetulnya. Pemerintah dalam rangka memerangi pandemi COVID-19 itu dengan sekuat tenaga, dengan sumber daya yang ada, bahkan luar biasa. Kita tahu sendiri pemerintah itu kurang lebih ya sudah mengeluarkan biaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 itu lebih dari 1.700 triliun rupiah. Itu angka yang sangat besar. Itu dalam rangka apa? Untuk perlindungan atau melindungi kesehatan warga negaranya. Nah, untuk itu kami mengajak semua bahwasanya memang pandemi COVID-19 itu tidak dialami oleh bangsa Indonesia saja, tetapi hampir seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi kita sebagai umat yang berketuhanan itu wajib tawakal, wajib bersyukur bagaimana kita dengan hidup yang bahagia ya, itu bisa lepas dari pandemi COVID-19, dan kita juga harus secara sukarela, secara dengan kesabaran itu bagaimana mempercepat transisi ya dari pandemi COVID-19 ke endemi. Nah, ini karena memang untuk lepas sama sekali dari COVID-19 ini memang sangat memerlukan, sehingga kesabaran. Jadi kalau dalam bahasa yang lain saya boleh mengutip, ada semacam kesabaran revolusioner. Itu penting sekali, karena kalau itu kita mampu hayati, insya Allah ya, itu bahwasanya kita ini menghadapi hal yang semacam ini tidak dengan panik, tetapi bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita mencari celah, mencari sinar di lorong yang gelap gitu ya. Itu untuk menghadapi ini karena apapun itu juga selain pandemi itu kita juga mengalami disruptif, terutama berkaitan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi atau sebut saja sebagai transformasi digital ini. Bagaimana sih dengan sukarela, dengan senang hati pandemi ini dengan menggunakan bantuan teknologi digital kita bisa cepat lepas dari pandemi. Saya kira ini memerlukan kesabaran, kebahagiaan, kita hadapi dengan sukacita. Saya kira itu yang penting bagi kita semua. Memang kita menderita, terutama dari sisi ekonomi, itu menderita sekali. Dari sisi sosial, yang biasanya kita bisa makan bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan keluarga besar kita, dengan nenek, dengan kakek. Tetapi inilah yang menjadi memang harus kita perlu kesadaran bersama untuk generasi muda, untuk yang tua. Jadi kalau yang tua aja perlu sabar, jangan tersinggung kok anak cucunya nggak hadir secara tatap muka, tapi berilah penjelasan sehingga nenek atau kakek kita itu menerima itu dengan bahagia. Demikian pula adik-adik saya yang masih remaja ini, kita harus mengurangi mobilitas ya, kalau hal-hal yang nggak perlu, memang mengurangi kesenangan itu sesuatu yang nggak mudah ya. Mengurangi kecanduan itu juga nggak mudah. Saya kira itu dari saya, Mbak Rena. Terima kasih.
Baik, Bapak, jadi susah ya kalau kita mau keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Ya, oke, baik. Selanjutnya, kalau kita melihat dari laporan gugus tugas COVID-19, ini sempat disampaikan juga bahwa sekitar 80% persoalan COVID-19 ini adalah bisa dikatakan persoalan psikologis ya, sedangkan sisanya ini adalah kesehatan fisik juga. Nah, ini kalau dari Mbak Rafika sendiri pandangannya seperti apa nih Mbak? Melihat hal ini. Baik, terima kasih Mbak Rena, terima kasih Pak Wirya. Jadi memang ini ya Mbak ya, untuk saat ini tuh kan pandemi tuh ke segala kalangan ya, entah itu yang tua, yang muda, yang anak-anak sekalipun itu sudah juga mengalami mengalami stres ya, stressful. Betul. Baik work from home, school from home dan lain sebagainya, dan semuanya terdampak. Dan memang ada yang dinamakan dengan psikosomatis ya. Jadi memang untuk pandemi sendiri ini sebagian besar itu malah merupakan dampak dari gejala-gejala yang merupakan mental gitu ya, merupakan psikis. Saya pun sendiri juga pernah mengalami ya, sudah menjadi penyintas ya. Jadi entah itu yang sakit, entah itu lingkungannya, entah itu masyarakat ya, itu semuanya terdampak dengan pandemi tadi. Dan juga dengan tantangan-tantangan yang ada seperti yang dikatakan Pak Wira tadi, secara sosial, faktor individual juga akan sangat berpengaruh ya, faktor individual, karena kita harus bisa mengontrol diri sendiri, harus bisa lepas dari zona nyaman seperti yang kata Mbak Rena tadi. Terus juga banyak sekali perubahan, dan juga faktor sosial, juga faktor ekonomi yang banyak sekali menjadi pemicu. Akhirnya malah tidak menjadi sehat mental, tapi malah jadi semakin memunculkan gejala-gejala yang sebenarnya itu dari psikis malah masuk ke dalam fisik seperti itu. Oke, baik. Ya, dan kalau mungkin dari pemerintah sendiri Pak Wir, ini untuk upaya yang sudah dilakukan ini apa saja sampai dengan saat ini untuk bisa mencegah dan juga mengatasi permasalahan kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 ini? Baik, Mbak Rena, sebetulnya secara khusus belum ya, secara khusus itu belum, tapi bisa diintegrasikan dalam berbagai aktivitas, berbagai program. Itu tentu mempertimbangkan hal-hal yang demikian itu. Salah satunya memang seperti kita ketahui, penyebaran hoax itu konteksnya itu sebetulnya masalah-masalah psikis. Masalah psikis. Kenapa? Memang akhirnya kan pemerintah itu mengajak bagaimana bisa bermedia sosial, juga melakukan literasi digital, juga kalau dalam rangka penanganan misalnya hal-hal yang demikian, termasuk penyebaran hoax itu kan lebih soft lah. Jadi Pak Polisi, terutama yang kami boleh sebut itu Kapolri yang sekarang ya, itu kan mengajak dan bahkan sudah mengeluarkan himbauan atau apapun namanya ke jajarannya untuk lebih berhati-hati menangani hal yang demikian. Saya sebut saja mungkin barangkali agak sensitif, tapi tidak apa-apa. Kan banyak juga itu mural-mural yang ada di tembok-tembok di berbagai tempat publik ya. Nah, itu sebetulnya itu keluh kesah daripada bagaimana mengurangi beban psikologis dari si pembuat. Nah, itu misalnya ingin saya katakan misalnya bla 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 error tulisannya 404 gitu ya. Nah, itu kan orang ini kan sering atau setiap saat atau setiap hari itu berhubungan dengan digital ya, artinya baik itu melalui komputer, laptop, atau melalui gadget kita atau gawai kita. Nah, tapi ini kan masih sendirian, jadi diekspresikan membuat seperti itu, dan sebetulnya tidak salah, sama dengan bagaimana yang dari Malang kalau tidak salah Pak Suroso misalnya menyampaikan ya semacam pamflet ya pada saat Bapak Presiden kita yang kita cintai itu lewat. Nah itu kan kalau dari pihak
ketertiban itu kan dilakukan ya ajakan himbau ya meskipun di bawah ya, tapi masyarakat secara umum jangan menafsirkannya itu secara psikologis itu negara atau pemerintah itu menakut-nakuti, tidak. Dan bahkan untuk mengurangi beban psikologis masyarakat, mengurangi beban psikologis si Pak Suroso itu misalnya, itu diajak dialog ke istana oleh Bapak Presiden ke Pak Suroso itu seperti halnya yang sederhana, memang yang hal sederhana tapi tidak bisa diatasi oleh yang bersangkutan. Saya sebut saja misalnya kasus contoh Pak Suroso misalnya, bagaimana dia sudah berusaha keras untuk memberikan artinya menghadapi pandemi ini dari sisi ekonomi agar bisa hidup ya, itu dengan ternaknya, ternak unggasnya atau sebut saja ayam gitu. Nah, tetapi dia tercekik oleh harga jagung yang tinggi, maka ini memberikan beban yang luar biasa, sehingga ya dia akan bangkit dari hidup dan kehidupannya, dan ini itu atas uluran, atas kebijakan dari Bapak Presiden, pemerintah ya, itu menurunkan harga jagung itu menjadi 4.500 misalnya per kilo. Nah, ini saya kira kalau itu peran kami Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bisa memberikan pencerahan, mendesiminasikan informasi diketahui oleh banyak orang, sehingga itu bisa memberikan menurunkan tensi dari tekanan psikologis ini penting, dan itu saya kira tidak cukup dilakukan oleh kami, tidak cukup dilakukan oleh pemerintah, tetapi semua elemen itu harus menghadapi dengan kesabaran. Ini penting. Karena apa? Sekarang juga fenomenanya juga aneh-aneh, muncul kerajaan apalah, kerajaan inilah, ini sebetulnya bentuk frustasi sosial. Bentuk frustasi sosial yang tentu saja ini kita juga harus minta bantuan para ahli-ahli psikologi atau psikiater, dan juga minta bantuan juga sebetulnya dengan para sosiolog. Ini kalau dari individu betul, tapi dari sosial juga harus dikaji secara kemasyarakatannya itu menyebabkan apa. Kalau tidak, akumulasi daripada orang-orang yang tanda petik ya frustasi ini membahayakan keamanan masyarakat, keamanan negara kita. Saya kira itu Mbak Rina. Nah ini sekarang ke Mbak Rafika dulu ya, sebelum ke Pak Wir ya. Baik, jadi dari gambaran kesehatan mental ini akibat pandemi COVID-19 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pernah melakukan survei juga nih Mbak mengenai kesehatan mental, dan di situ ada 3 masalah psikologis, yaitu cemas, depresi, dan juga trauma. Nah ini mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail lagi. Gitu. Baik. Cemas ya Mbak ya. Cemas ini sebenarnya wajar untuk dialami semua orang gitu. Kita misal takut akan ketinggian itu wajar. Betul. Kita pengen bersih itu wajar ya. Misal kita cuci tangan sebelum makan itu wajar. Tapi ketika kecemasan itu berlebih ataupun mengulang-ulang dan berulang, itu akan menjadi sebuah gangguan gitu. Jadi ada yang dinamakan dengan gejala dan ada yang dinamakan dengan gangguan. Dinamakan dengan gejala adalah ketika misal saya di masa pandemi ini ya, karena semuanya harus bersih gitu, saya harus cuci tangan gitu. Terus setelah cuci tangan harusnya kita udah tenang dong, karena tangan kita bersih gitu, kita balik terus kita langsung makan. Tapi ketika merasa bahwa kurang bersih nih, cuci tangan lagi, terus cuci tangan lagi, dan itu berulang dan dalam fase tertentu, masa tertentu berulang terus, itu merupakan sudah menjadi sebuah gangguan kecemasan. Jadi ketika cemas saja itu wajar, dengan sesuatu hal yang mengerikan, dengan sesuatu hal yang menakutkan itu wajar. Nah, kalau depresi ini lebih kepada sesuatu hal yang gangguan mood ya, gangguan mood, merasa bersalah yang teramat dalam, dan ini depresi ini yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan atau terjadi intensi bunuh diri ini tadi, depresi ini tadi. Karena memang dalam fase bunuh diri itu salah satunya adalah fase depresi.
Lalu juga kalau satunya lagi adalah apa tadi, Kalau Mbak? untuk tadi trauma. Trauma itu adalah suatu kejadian di mana ada pemicunya dan itu merupakan kejadian yang tidak bisa dilupakan. Gitu. Begitu sih Mbak. Dan Iya. saat ini memang ketiga hal tersebut traumatis kalau untuk di era pandemi ini mungkin karena kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang yang dicintai dan lain sebagainya, itu juga menjadi suatu pemicu yang luar biasa untuk intensitas untuk bunuh diri ini tadi. Oke, tapi apakah benar bahwa rata-rata yang melakukan tindakan ini dari prosentase adalah seorang perempuan, Pak? Karena mungkin gini ya, untuk dalam perempuan sendiri memiliki banyak peran gitu ya, Iya. banyak peran, baik secara di rumah yang tadinya dia misal perempuan ini tidak bekerja, dia di rumah gitu, dia menjadi seorang ibu rumah tangga, dia melakukan kegiatan sehari-hari. Dan setelah pandemi COVID-19 ini faktor ekonomi ya, faktor ekonomi dari terdesaknya ekonomi dan lain sebagainya, terus juga faktor dari Kesibukan di rumah. Iya. ditambah anak ini ya, anak Daring, sekolah, iya. daring segala lain sebagainya, dan ternyata karena stres dari perempuan ini banyak terjadi juga intensitas kekerasan pada anak gitu. Dan kekerasan pada anak ini sangat sering dilakukan gitu. Iya. Kekerasan verbal sering sekali Betul. diomeli orang tua karena mungkin merupakan cara mereka untuk meluapkan emosi-emosi mereka gitu. Jadi memang lebih banyak dialami oleh perempuan, dan itu pasti karena perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda. Ketika perempuan itu memang lebih kepada suasana hati, Iya. lebih kepada perasaan kayak gitu. Moodnya swing gitu ya. Benar sekali, apalagi dengan ditambah banyak banget gitu Iya. ya, tekanan-tekanan yang ada baik dari lingkungan sekitar mungkin ya, dari lingkungan sekitar, terus juga keinginan yang ingin dicapai, terus juga dengan kenyataan yang ada yang menjadikan stressful sekali tentunya. Iya. Oke, Pak Wir, silakan untuk menambahkan berkaitan Ya. dengan cemas, depresi, trauma seperti ini. Ya, terima kasih. Tadi Mbak Rafikan udah menjelaskan apa itu cemas, depresi, dan trauma. Saya hanya melihat secara aja ya, yang pendapat saya yang saya lihat sendiri saja. Begini, saya beberapa minggu yang lalu ya, sebut saja mungkin 3 minggu yang lalu, itu ada salah satunya itu keluarga saya ya, itu saya sebut saja bibi saya. Itu usianya ya sekitar 80 lah, 80. Itu meninggal dunia karena COVID-19. Ya memang dari rumah orang tua saya ini agak jauh ya, bukan jauh, ya ada jaraknya ya, kurang lebih 2-3 kilometer. Orang tua saya, ibu saya, yang tinggal ibu saya ya, itu sewaktu kami berkunjung, adik saya dan juga kakak saya itu pesen jangan dikasih tahu bahwasanya adik iparnya itu sudah meninggal, karena ibu saya itu juga sepuh, hampir 90 tahun ya. Waduh. Ibu saya itu. Kenapa? Nanti akan menambah apa yang disebut barangkali selain cemas juga akan depresi. Iya, Dan betul. itu ini mengakibatkan ya tentu saja orang sepuh itu kan kesehatannya tetap saja sudah terganggu ya. Iya. Ini akan memperberat, itu akan berakibat sesuatu yang barangkali Fatal, yang tidak diinginkan. Itu contoh Iya, dari contoh. saya aja, keluarga saya aja. Satu lagi, ada tetangga saya yang di sana, di Jakarta sana. Beliau usianya ya di atas saya sedikit, meninggal dunia karena COVID-19. Nah, orang tuanya itu di Gunung Kidul, yang seperti yang saya sebutkan saya berkunjung itu. Itu belum lama ya, kira-kira di bulan-bulan yang kita puncak-puncaknya waktu itu adalah di bulan Juli ya, Juli akhir Juli. Nah itu tetangga saya, beliau itu almarhum itu meninggal dunia. Orang tuanya memikirkan anaknya kan kalau 60-an kan ya masih relatif tanda petik ya, muda.
dibanding orang tuanya yang di atas 80. Iya. Itu diberitahu mikir terus, itu akhirnya beberapa hari yang lalu menyusul. Aduh. Nah, ini hal-hal yang demikian dari saya sepakat sekali bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dari ketiga hal itu mengenai kecemasan, depresi, dan trauma ke tengah-tengah masyarakat. Ini penting. Kalau itu sampai terjadi akumulasi mengenai kecemasan, depresi, dan trauma ya, kekhawatiran saya itu merembet kemana-mana ya, merembet kemana-mana. Mbak Rena ingat tuntutan dari masyarakat yang ada di Malaysia Iya. untuk menuntut Perdana Menteri mundur, dan akhirnya ya harus mundur juga kan beliau, Muhyiddin, kemudian digantikan. Ini kumpulan akumulasi dari semua tadi. Nah, akhirnya kan negara atau pemerintah di sana itu ngalah kan gitu. Kalau enggak itu akumulasi akan menjadi kerusuhan atau ricuh yang di tengah-tengah masyarakat, karena memang kalau orang itu sudah tanda petik ya, sudah mengalami cemas, masa depannya seperti apa nggak jelas, itu masih gamang gitu ya. Kemudian terjadi depresi dan trauma itu banyak hal yang saya lihat secara pribadi saja ya. Bagaimana nggak trauma kalau seseorang tuh ya biasanya menikmati hidup yang standar, kemudian kehilangan pekerjaan gitu. Saya misalnya atau teman-teman saya yang biasanya rutin ke kantor terus di rumah terus. Satu hal lagi, saya juga sedih ya, saya udah sedih. Ini terjadi akhirnya menjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dari keluarga muda ya. Iya. Itu terjadi pertengkaran yang nggak perlu, akhirnya menjadi perceraian, akhirnya menjadi macam-macam. Ini fakta. Nah, inilah yang harus tentu saja tadi saya kembali lagi, kesabaran revolusioner itu menjadi penting. Nah, dan karena konteksnya dengan kami ya, tolong saya mengajak kepada media massa, terutama televisi, jangan menayangkan hal-hal seperti misalnya pembunuhan lah, inilah penipuan, lebih baik ini saya senang kepada kawan-kawan yang bergerak di media penyiaran radio, lebih banyak menghibur. Ini penting ya. Dan juga kalau untuk di media sosial ya atau media online itu jangan hanya mengejar kecepatan dalam pemberitaan, tetapi berilah informasi, nggak apa-apa informasi itu diulang-ulang, tetapi sesuatu yang bisa membahagiakan banyak orang. Di media sosial demikian juga, jangan menyebarkan hal-hal yang memang tidak perlu. Betul. Ini contoh saja ya, misalnya ada beberapa penayangan di media televisi ya, itu misalnya ada seseorang karena gangguan kejiwaan itu menyerang ustadz di banyak tempat ya, di beberapa tempat, paling seminggu terakhir itu terjadi beberapa tempat. Ada salah sebuah televisi yang mengangkat bangkitnya komunis gaya baru, itu kan nggak bener itu. Betul, Pak. Loh, orang itu kalau mungkin gangguan jiwa menyerang kepada itu kebetulan ustadz atau kebetulan orang yang biasa manggung di pengajian itu di depan, banyak juga bisa terjadi tokoh-tokoh publik, contoh misalnya kehadiran para pejabat atau orang-orang yang public figure tanda petik ya, ini dia tahunya kok ini orang enak enak hidupnya, bisa bicara dengan banyak orang atau mungkin bisa naik mobil dan sebagainya. Nah, ini saya secara pribadi itu mempunyai pandangan demikian.
Makalah nilai-nilai Pancasila itu menjadi penting, terutama sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu penting. Jadi gini, kalau Mbak Rena ini punya mobil BMW lewat di jalan yang di kampung. Dan padahal di kampung itu di situ orang makan saja belum tentu sehari 3 kali. Iya. Anda mondar-mandir dengan arogannya, pasti dilempar batu. Karena menimbulkan tadi kecemasan, cemas ini orang ini akan mendesak kami, nanti jangan-jangan ini ntar lagi satu kampung itu akan digusur dijadikan kerajaannya, misalnya banyak hal. Ini terjadi. Jadi itulah harmonisasi, keseimbangan dalam hidup dan kehidupan itu menjadi penting. Itu pandangan saya, Mbak Rena. Terima kasih. Iya, betul. Dan memang terutama untuk di Solo saja kemarin sempat ada informasi juga nih, beberapa yang sudah sepuh ya istilahnya begitu. Biasanya juga mungkin ada komunitas dia senam atau apa karena nggak bisa kemana-mana, baca koran isinya itu, lihat televisi juga COVID lagi. Jadi otomatis cemas ini akan bisa jadi bertambah berlebihan begitu. Oke, baik, kita akan menuju ke pertanyaan kali ini dari Jogja ya, dari Aliantri, ini mungkin dari streaming. Selamat sore Jogja, apa kabar? Tingkat depresi dari pandemi ini terlihat pada pedagang kecil. Nah, bagaimana pemerintah melakukan pendekatan secara impresif supaya masyarakat bisa kondusif? Silakan Bapak. Yuk, Pak, saya lagi ya. Iya. Baik. Nanti ditambahkan sama Mbak Rafika. Baik, begini. Saya juga melihat itu salah satu yang paling terlihat, tidak hanya pedagang kecil tapi para pengusaha bidang jasa ya, terutama jasa perhotelan atau misalnya hotel kelas Melati atau bintang 3. Itu tingkat hunian selama pandemi itu berapa persen, Mbak? Tingkat huniannya hanya di bawah 20%. Dan itu untuk biaya operasionalnya sudah nggak cukup. Padahal orang yang bekerja di sektor itu semuanya itu, terutama itu kan dari segi generasi ya, itu banyak generasi baru ya, artinya masih muda-muda. Orang sudah muda-muda, keluarga baru yang harusnya itu hidupnya seneng, bahagia gitu ya. Di tengah-tengah seperti ini nganggur, nggak bisa kerja, kalau kerja atau juga nggak ada yang dikerjakan. Nah ini terjadi. Maka beberapa waktu yang lalu terjadi banyak ya protes tanda petik, pasang spanduk yang ada di Jawa Barat. Itu saya ingat betul, itu di antara sekitar dari Tasikmalaya sampai Garut itu terjadi. Ini apa? Terjadi seperti itu. Maka itu masih banyak kalau saya boleh cerita kasus-kasus semacam itu banyak. Pemerintah kan saya tadi bilang tidak tinggal diam. Anggaran uang negara yang digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19 dan saya sebutkan tadi sampai saat ini itu sudah 1.700 triliun lebih rupiah lebih ya. Nah, itu digelontorkan dalam rangka misalnya saya sebut aja kartu prakerja yang dulunya itu dalam rangka untuk membangun talenta anak-anak muda kita, tapi itu dialihkan ke menanggulangi pengangguran. Jadi banyak subsidi yang sudah dikeluarkan oleh negara kepada warga negara. Contohnya ada PKH tetap jalan terus, ada BLT, ada BLT dana desa, ada menggelontorkan sembako. Orang yang belum didaftar pun dikasih. Iya. Banyak hal. Dan satu lagi itu sudah digelontorkan ke rekening-rekening saudara-saudara saya yang menerima ya. Tetapi karena ini wujudnya tidak terlihat ya, ada di rekening, mereka nggak melihat,
nggak terasa. Tiba-tiba nggak ada. Nah, tiba-tiba ada, dan karena dalam jangka waktu yang tidak terasa itu bawaannya juga marah-marah aja, Iya. nyala-nyalain pemerintah aja gitu. Padahal pemerintah sudah buat banyak di situ dan jumlahnya lebih gede dibanding Iya. dibanding dengan pemerintah sebelumnya. Itu seperti sebelumnya 101 lembar, sekarang 3 lembar. 3 lembar. Betul. Tapi 3 lembar karena nggak di gini-ginikan ya. Iya. Dan karena nggak ngelihat, atau mungkin petugas-petugas yang di lapangan itu tidak memberikan bahwasanya Anda sudah terima loh, ini jadinya bawaannya marah-marah saja. Iya. Dan tentu saja konteksnya kesehatan banyak hal ya, salah satunya tadi sebetulnya memang kita juga pemenuhan gizi itu juga agak menurun. Iya. Ada di situ. Jadi masalah-masalah sosial, masalah-masalah psikologis. Kalau masalah-masalah psikologis itu sendiri-sendiri tapi jumlahnya banyak, menjadi perkara yang tidak mudah diselesaikan. Itu kira-kira dari saya. Iya. Barangkali nanti Mbak Rafika bisa menambahkan secara psikologis individu-individu itu seperti apa, nanti kumpulannya seperti apa gitu loh. Iya. Oke, jadi sebelum menjawab juga ini ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Rafika nih. Ya, metode apa yang paling efektif untuk bisa mengantisipasi atau mengurangi terjadinya kasus bunuh diri khususnya di masa pandemi ini? Dari Pak Agus di Sragen. Terima kasih Pak Agus. Silakan Mbak Rafika. Oke, satu hal yang sangat menjadi kunci adalah ketika kita itu mendapatkan dukungan sosial yang baik. Kita memiliki keluarga, memiliki teman untuk cerita. Manusia itu kan kadang merasa sudah full gitu ya, sudah full. Jadi manusia tuh punya gelas, terus gelas masalah gitu, terus akhirnya karena tidak dibuang sedikit demi sedikit, akhirnya luber. Nah, luber ini merupakan salah satu fase dalam bunuh diri sebenarnya. Dan salah satunya adalah ketika kan ada 3 faktor nih Mbak. Ada satu faktor individual, mungkin karena gangguan dan lain sebagainya. Faktor sosial karena ketiadaan dukungan sosial, dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dukungan pemerintah mungkin ya. Tapi di sini sudah banyak. Lalu juga yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, yang pertama ini adalah faktor individual ini yang sering terjadi adalah tidak adanya teman cerita. Teman cerita, teman untuk meluapkan perasaan. Nah, dan karena benar yang dikatakan Pak Wirya juga tadi bahwa masyarakat mungkin masih banyak yang membutuhkan bantuan untuk bisa meresolusi konfliknya gitu. Jadi tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan masalah. Dan ini kalau terkait dengan bunuh diri ya Mbak ya, saya melihat di Jogja itu di setiap puskesmas itu ada psikolognya. Dan setiap psikolog itu ternyata selalu memiliki klien. Dan menurut saya ini juga merupakan tempat yang baik juga. Dan itu merupakan upaya juga bagi pemerintah Jogja untuk menyelesaikan bunuh diri. Kebetulan kan di Jogja sangat tinggi sekali ya bunuh dirinya. Walaupun terlepas dari pulung gantung dan lain sebagainya, mitos-mitosnya gitu ya. Dan dari situ saya rasa baik juga untuk adanya psikolog di puskesmas. Sekarang puskesmas itu yang paling dekat dengan masyarakat. Walaupun mungkin seperti ini, tapi kan sekarang sudah banyak ya yang difasilitasi tentang konseling online gitu ya. Konseling online itu kan banyak sekali. Tapi balik lagi seperti yang dikatakan Pak Wirya tadi, yang tidak nyata itu kurang terasa gitu ya. Kalau transfer itu kan masuknya ke rekening, nggak kelihatan bentuknya, Nggak dipegang gitu. Iya benar. Nggak rasain, nggak nyium baunya. Ayem gitu kan ya. Ayem, iya. Walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi kita nggak pegang gitu kan. Nah begitu juga dengan konsultasi ya. Konsultasi online itu mungkin juga masih berdampak tidak sesignifikan dengan konsultasi yang benar-benar offline gitu, benar-benar bertemu dengan psikolognya, bertemu dengan orang lain. Nah, ini tidak hanya per individual tapi mungkin juga dengan secara kelompok ya, karena pengatasan ini tidak bisa, benar yang dikatakan Pak Wirya tadi bahwa tidak bisa ini kalau per individu ya kapan selesainya gitu kan ya. Ini juga harus melibatkan sosiolog, melibatkan psikolog sosial dan lain sebagainya untuk bisa benar-benar membuat kita itu bisa bangkit gitu. Kalau
saya mengambil dari kata-kata Pak Wira adalah kesadaran revolusioner ini Betul. tadi ya. Dan ini kesadaran revolusioner ini masyarakat membutuhkan bantuan untuk membuat resolusi konflik dari masing-masing individu ini baiknya seperti apa. Dan sering loh Mbak terjadi itu permasalahan ya. Klien itu datang itu membawa segudang masalahnya misal gitu ya. Kita hanya cuma mendengarkan, oh iya, oh begitu ya Pak ya, oh iya. Terus setelah itu, lalu bagaimana Pak? Udah Mbak, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Artinya kadang kita itu membutuhkan cermin. Iya, betul. Kita membutuhkan cermin atau tempat untuk meluapkan perasaan kita. Karena kadang permasalahan itu kalau hanya dalam otak kita aja, hanya dalam pemikiran kita aja, kesannya tuh kayak berat banget gitu. Tapi ketika sudah diungkapkan gitu kayak sebenarnya kayak bercermin gitu ya, terus kita berpikir bahwa oke, ternyata hanya seperti itu ya, lalu saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang gitu, terkait dengan nanti itu akan bisa berdampak pada sosial dan juga akan bisa berdampak pada ekonomi ketika individu ini sudah sehat ya, karena tidak bisa kesehatan mental ini tidak bisa terus menerus. Orang yang sehat mental tuh bakalan sehat mental terus, nggak bisa. Orang yang nggak sehat mental itu akan nggak sehat mental terus, nggak juga. Tapi ini harus benar-benar terus menerus kita ajak. Dan saya rasa dengan adanya dialog seperti ini, lalu juga sosialisasi itu sangat penting sekali, penyuluhan dan lain sebagainya sangat penting sekali, karena masyarakat sekarang juga butuh dan sudah lelah dengan hal-hal yang negatif gitu. Masalahnya juga udah berat gitu. Mungkin saran juga untuk media, benar saya setuju sekali dengan Pak Wirya bahwa pemilihan diksi kata ini juga penting sekali karena tanpa kita sadari itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar masing-masing individu ya, masyarakat gitu, yang secara tidak langsung itu akan berpengaruh pada perilaku, karena psikologis sendiri itu apa yang dipikirkan, dirasakan, akhirnya dilakukan. Nah kalau sudah dipikirkan aja negatif terus, kacamatanya tuh kan jadinya blur ya, nggak bisa kita memandang sesuatu hal jadi positif tuh nggak bisa, karena kacamatanya tuh udah blur terus, ya udah terlihatnya tuh negatif terus. Terlihat juga dari misal yang dipaparkan di media adalah negatif tentang pemerintah misalnya, akhirnya masyarakat pun juga kacamatanya tuh jadi blur gitu, jadi nggak bersih gitu, nggak bisa memandang bersih gitu, begitu Mbak. Oke. Iya, baik, terima kasih penjelasannya untuk Mbak Rafika. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak nih Mbak, tapi waktunya nih loh, kalau ngobrol sama Pak Wir itu udah susah nih, harusnya 2 jam nih. Iya, tapi Mbak Rena, saya ingin menambahkan apa yang Bapak diceritakan oleh Mbak Rafika. Iya. Dan itu dicontohi. Ya, saya bukan mumpung di kota Solo, tetapi salah satu warga daripada Pak Wali Kota, Pak Mas Gibran Raka Buming Raka ya, itu adalah anak saya. Anak saya menjelang usia 17 tahun ya. Iya. Itu dikirimi surat oleh Pak Wali, ditandatangani Pak Wali untuk mengambil IKTP-nya di kantor Dinas Dukcapil. Iya. Nah, itu di suratnya itu diantar pakai pos ya, tentu ya. Diantar dengan ini, tolong. Nah, ini membangun psikologis warganya. Nah, tapi ini kebetulan kakaknya yang ada di Jakarta kan komentar, Pak Wali ini ngabis-ngabisin duit aja untuk kirim yang nggak perlu. Saya bilang, inilah contoh seorang pemimpin yang memperhatikan psikologis warganya, dan sangat luar biasa di situ ya ternyata. Beliau itu sudah menerapkan yang namanya transformasi digital, karena yang bersangkutan, anak saya ini saya sebut aja ya, itu sudah foto untuk apa namanya? Rekam EKTP. Rekam EKTP di sekolahnya. Sebelum 17. Terus diintegrasikan ke sini, dipanggil, tinggal dicetak sama mungkin matanya itu biometriknya ya. Biometrik betul. Nah,
ini contoh pemimpin masa depan bangsa kita ini. Saya kira itu dari saya. Iya, betul sekali ya. Jadi semua dimudahkan, dan terutama ketika anak-anak remaja yang sudah akan mempunyai KTP ini seneng gitu, secara psikologis juga dia merasa kayak bangga gitu ya, mendapat ucapan juga dan diberikan surat seperti itu. Oke, baik Mbak, mungkin bisa menambahi atau Pak Wir juga ada pesan-pesan khusus untuk sahabat ya? Cukup ya? Cukup. Dari Mbak Rafika barangkali yang psikolog ya, saya kan bukan psikolog. Ya, baik, terima kasih Mbak Rena, Pak Wirya. Mungkin mumpung saya di sini ya, saya mungkin berpesan untuk masyarakat di Solo Raya khususnya, selesaikanlah permasalahan yang ada, cari tempat cerita, karena bercerita itu adalah salah satu hal untuk bisa rilis stres gitu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Ketika kita sudah lost, sudah tidak ada permasalahan, walaupun hanya bisa mengurangi sedikit saja, itu akan bisa mengurangi beban kita dan bisa mengurangi intensitas kita pada hal-hal yang negatif. Dan tetap menjalin komunikasi dengan keluarga, dengan sahabat, walaupun secara daring, tapi tetap harus mendapatkan dukungan yang baik. Begitu saja dari saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih banyak Mbak Rafika dan juga Pak Wir. Akhirnya kita harus tutup terlebih dahulu untuk Talking Line edisi hari ini ya, dengan satu tema menarik mengenai sosialisasi, deteksi, dan pencegahan bunuh diri di era pandemi COVID-19. Untuk yang belum terakomodir ya, untuk WhatsApp-nya nanti bisa di-share, nanti akan tetap kita sampaikan ya, nanti mudah-mudahan akan bisa segera mendapatkan jawaban yang terbaik juga untuk sahabat TA. Ya, nantikan kembali talk show menarik lainnya dengan tema-tema yang pastinya menyesuaikan dengan kondisi terutama di Indonesia dan khususnya wilayah Solo Raya untuk saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Wir dan juga Mbak Rafika. Baik sahabat ya dan juga pemirsa, demikian Talking Line hadir untuk Anda edisi kali ini, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Rena Andrea pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Amin.